Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniatris Palupi dari SMK Negeri 1 Kalimun, JPP Angkatan ke-8 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Ridawati, SPD MPD, selaku Kepala SMK Negeri 1 Kalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yedi Ridawati, Kepala SMK Negeri 1 Kalimun. Dan alhamdulillah untuk angkatan 9 ini saya ada satu CGP atas nama Ibu Kurniatris Palupi. Kita mulai saja ya Ibu, percakapan hari ini saya ada tugas untuk meminta informasi tentang bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan modul 3.1. Di sini saya punya panduan pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Yang nomor 1, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan? Bagaimana Ibu untuk memisahkan, mengidentifikasi apakah kasus ini dilema etika ataukah kejutan berat? Bagaimana cara untuk membedakan? Tentunya saya juga mengamati wawancara dan juga belajar dari teori. Jadi kasus-kasus yang saya hadapi ketika saya melaksanakan tugas itu termasuk kategori kebetulan yang saya, ya memang ada sih untuk yang kejutan moral, tapi kan itu harus kita kesampingkan. Kita sebagai pimpinan mestinya yang adil yang terima. Karena sudah jelas benang merahnya itu. Kalau dilema etika itu kita membutuhkan perhatian khusus, tapi kalau kejutan moral sudah bisa kita tinggal. Yang nomor 2 Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya ketika kita mengambil keputusan itu kan ya harus banyak itu. Jadi kita amati dulu, kita ajak wawancara, kita cari apa sih penyebabnya. Nah, barulah nanti kita ambil satu keputusannya. Seperti itu. Nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke, jadi dari hasil pengamatan itu jika ditemukan adanya satu perilaku dari rekan kerja saya yang sekiranya ada penyelesaian masalah, kita ajak ngomong-ngomong, kemudian kita diskusi apa penyebabnya, di akar masalahnya itu apa, barulah kita bantu untuk cari solusi. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kalau menurut saya ya sesuai dengan regulasi. Jadi Ibu berfokus pada regulasi. Kalau melanggar regulasi berarti tidak dilakukan. Kalau melanggar regulasi berarti kan harus ada tindakan yang Jadi sudah jelas akan hitam dan putihnya. Selanjutnya Ibu, apa yang menjadi tantangan ini dalam mengambil kasus dilema etika? Karena dilema etika itu biasanya kan benar lawan benar ya Bu ya. biasanya gini, ketika kita menemukan suatu kasus dan setelah kita misalnya ngobrol-ngobrol, kita tahu akar masalahnya, itu memang sama-sama berat. Jadi satu regulasi, yang satunya itu karena kita melihat istilahnya pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan sosial, ya. Nah itu yang membuat kita berat. Nah, sehingga itu biasanya kita
ambil keputusannya itu juga melibatkan dari yang ini yang mau kita ambil tindakan. Jadi bagaimana solusinya yang terbaik sehingga ketika saya menerapkan sanksi pun yang bersangkutan itu tidak merasa diberi sanksi, tetapi itu mungkin upaya untuk introspeksi, upaya untuk dia bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan. Ternyata banyak sekali tantangannya gitu karena mungkin kita akan menerapkan regulasi tapi dari sisi kemanusiaan kita juga punya rasa kemanusiaan sehingga jadi kita harus berpikir lebih dalam lagi Karena kan dampak dari sanksi itu pasti kan ke sosial ya, jadi kayak apa ya, supaya yang menjalani sanksi itu tidak merasa bahwa dia itu sedang mendapatkan hukuman, tapi itu menjadi bahan untuk koreksi. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di depan atau Ibu memiliki jadwal terstruktur? Kalau memiliki, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Itu kan biasanya dari hasil supervisi. Dari supervisi itu nantinya kita analisis mana teman yang membutuhkan pendampingan, mana teman yang harus istilahnya ada pembinaan seperti itu. Barulah nanti kita tidak serta-merta kita langsung itu jadi ada jadwal. Jadwalnya jadwal yang sudah ditentukan atau mungkin bisa fleksibel. Kalau jadwal itu ya biasanya kita fleksibel ya, tapi kita kan sudah punya perencanaan. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu juga sudah ada dasarnya gitu. Jadi stepnya itu ada. Berarti sudah ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan, cuman pelaksanaannya kita fleksibel menunggu waktu yang tepat gitu. Tidak menunggu waktu yang tepat, tetapi lebih ke ini urgent dan tidaknya. Kalau memang itu harus segera kita putuskan ya prioritasnya prioritas dan urgensinya. Gitu. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema? Ya tentunya kita bekerja dalam satu organisasi itu kan tidak sendiri ya, kita ada tim manajemen, masukan dari tim manajemen itu kan memang diperlukan untuk bahan pertimbangan. Berarti Ibu berkoordinasi dengan manajemen, kemudian diberikan masukan-masukan, tapi decisionnya ada di saya. Menjadi bahan pertimbangan. Biasanya saya melibatkan kemudian yang PTT biasanya saya dengan KTI. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan di dilema etika? Karena mungkin kan ini PR yang sangat itu tadi ya, bertentangan antara ini kategori dengan regulasi. Ya itu biasanya ketika kita mau mengambil keputusan itu kadang-kadang ya kita berpikirnya panjang nanti dampaknya bagaimana. Nah biasanya ketika saya mengambil suatu keputusan itu biasanya jangan sampai yang mendapatkan sanksi itu merasa diberi sanksi. Ya, jadi dengan pendekatan dengan diajak komunikasi dan setelah kemudian misalkan diberikan sanksi itu tetap ada pendekatan dari saya sendiri ya, inisiatif untuk mendekati dia nanti supaya beliaunya itu tidak merasa diberi sanksi. Jadi dipikirkan caranya bagaimana se-human mungkin gitu. Dia tidak merasa dihukum, tidak merasa diberi sanksi, tapi tetap itu menjalankan apa yang seharusnya itu. Betul. Jadi regulasi tetap jalan, cuma bagaimana kita menjaga kenyamanan. Terima kasih untuk
waktunya hari ini. Saya sudah belajar banyak tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Semoga nanti ke depannya saya bisa lebih bijak dalam mengambil satu keputusan. Itu nanti ada proses. Iya. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan itu mesti ada prosesnya. Ya, mungkin kalau dari awal ya kadang-kadang kita masih seperti ego kita gitu masih banyak, tetapi Iya. nanti dengan perjalanan waktu, dengan Terasah sendiri gitu. bisa Iya. seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Di sini saya Kurniatus Palpi dari SMK Negeri 1 Kaliwungu sebagai guru penggerak angkatan ke-8 tahun 2023 akan melakukan wawancara dengan Bapak Mukimin SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musok. Mari kita lakukan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mukimin SPD, Kepala SMK Negeri 1 Musok Kabupaten Boyolali. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu guru penggerak dari SMK Negeri 1 Kaliwungu, Bu Kurnia Palpi, untuk wawancara berkaitan dengan program dari guru penggerak. Terima kasih, monggo Bu Upi. Iya Bapak, terima kasih waktunya. Wawancara kali ini adalah wawancara untuk mengetahui sejauh mana pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan. Di sini ada beberapa panduan pertanyaan sebagai guide dari pertanyaan dari wawancara kita hari ini. Yang pertama, bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau tidak salah pengertian ya, bahwa dilema etika itu seorang kepala sekolah harus memutuskan sebuah kasus di mana kasus itu sama-sama benar. Ini hal yang betul-betul apa ya, betul-betul luar biasa pertanyaan itu. Tapi kalau yang rujukan moral itu adalah seorang kepala sekolah itu harus memutuskan sudah jelas antara benar dan salah. Nah, inilah yang mengambil temanya cukup luar biasa. Dan kalau mengambil sebuah keputusan kaitannya dengan benar dan salah, mungkin setiap orang insya Allah bisa, walaupun apa istilahnya itu benar dan salahnya itu sudah jelas. Tapi kalau yang dilema etika ya itu seorang kepala sekolah harus memutuskan sebuah kasus di mana kasus itu sama-sama benar. Begitu Bu. Jadi identifikasinya paling tidak kami ini dulu lah. Saya mungkin kalau berbicara dengan kasus yang dilema etika, kalau di SMK Negeri 1 Musok kan baru beberapa hari, mungkin belum ada yang bisa saya ceritakan, belum bisa saya sampaikan kepada Bu Upi, tetapi pengalaman kita ya tidak apa-apa ya. Saya tidak menyebut by name-nya, tidak menyebut by sekolahnya, tetapi selama saya menjadi kepala sekolah ada sebuah kasus seperti pertanyaan jenengan yang luar biasa dari madanya etika. Itu adalah guru kami mengalami sebuah kecelakaan ya. Setelah kecelakaan itu terjadi, guru itu ada di rumah sakit hampir 3 bulan koma. Setelah sekian bulan perawatan, sekian bulan ada rawat jalan, alhamdulillah guru saya itu bisa kembali ngantor. Tetapi yang terjadi Bu B, teman kita ini di dalam melaksanakan tugas secara profesional, karena ada apa ya istilahnya benturan dan sebagainya, ada hal yang membuat dia itu tidak bisa 100% seperti sedia kala untuk menyampaikan tupoksi sebagai guru profesional yang harus menyampaikan informasi-informasi pengetahuan kepada peserta didik saya 100%. Lah
disitulah dilema etika yang mungkin saya bisa ceritakan kepada Bu P, gitu Bu P ya. Oke. Terus yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan yang kami lakukan, ya, yang pertama adalah kita menggali informasi dengan fakta-fakta yang ada. Pada waktu guru saya ini mengajar, ya, saya melakukan namanya penilaian kinerja guru, menyaksikan sendiri seperti apa kinerjanya di dalam kelas. Walaupun saya bukan guru mapel dia, tapi secara keilmuan saya bisa mengidentifikasi ini sesuai dengan profesionalisme guru atau tidak. Yang kedua, sebelum saya mengambil keputusan, itu jelas saya harus menghadirkan beliau. Saya mengedepankan di dalam mengambil sebuah keputusan itu adalah sebuah harmoni keluarga. Jadi saya ajak ngomong, bahkan suatu ketika ada siswa yang harus memberikan informasi kepada saya selaku kepala sekolah. Testimoni. Iya, begitu testimoninya juga. Dan yang paling penting itu adalah di dalam kami mengambil keputusan, saya harus betul-betul dokumen atau fakta-fakta yang ada pada beliau itu sudah saya berikan sebuah catatan-catatan khusus. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi sudah mengobservasi cara belajarnya, mencari testimoni dari siswa. Selanjutnya mungkin langkah-langkah atau prosedur yang tambahan yang Bapak lakukan untuk memecahkan permasalahan dilema etika ini. Ini Bu, jadi langkah-langkah yang saya ambil selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu ada, kalau tidak keliru, ada 3 hal. Pertama itu apakah kita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang harus kita tegakkan, ataukah kita mengambil keputusan itu berdasarkan sebuah kemanusiaan, dan apakah mengambil sebuah keputusan itu harus merangkum dari peraturan dan kemanusiaan. Itu yang paling penting. Sehingga oke, di sini langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi kasus ini, yang pertama, guru itu saya ajak diskusi, ya, dengan identifikasi yang sudah saya lakukan di depan tadi. Ini saya bicarakan dengan baik, dengan kekeluargaan, seolah-olah kita ada sebuah, saya seorang kepala sekolah dan beliaunya seorang guru yang harus diyakini. Enggak, kita ajak ngobrol permasalahannya seperti apa, kita sentuh dengan hati, kita sentuh dengan perasaan, sehingga hal-hal yang harus kita ambil keputusan itu beliau bisa menyadari. Salah satu hal bahwa di dalam kompetensi kurang pada waktu menyampaikan materi, maka saya sampaikan kepada beliau sebelum beliau itu masuk kelas memberikan materi tertentu, ya, mohon ada teman sejawat di masing-masing kantor jurusan, kan ada waktu selama 3 hari 4 hari kompetensi yang mau diajarkan kepada anak itu harus betul-betul harus diberikan, harus ada tutor sebaya. Misalkan itu apa ya istilahnya, jurusan tata busana akan membuat baju itu dari memilih bahannya, memotongnya, itu harus dipraktekkan seperti siswa dulu, ya, baru nanti itu kalau memang sudah fit dia bisa ke kelas untuk mempraktekkan dengan anak-anak. Yang berikutnya setelah saya sampaikan hal seperti itu harus update, ya, update pengetahuan dan teknologinya, dan harus saya sampaikan kepada beliau bahwa ada apapun istilahnya risiko yang harus diambil berkaitan dengan ketidakprofesionalan beliau kalau tidak bisa mengambil
istilahnya langkah-langkah yang harus saya tentukan. Misalkan saya harus 0 jam dia tidak mendapatkan sertifikasi, itu kan sudah merupakan dilema tersendiri gitu ya. Lanjut Bapak. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangannya adalah gini Bu. Saya tadi di depan sudah menyampaikan apakah saya harus mengambil sebuah keputusan berbasis dengan perundang-undangan atau kemanusiaan. Ini adalah tantangan saya. Kalau saya mengambil perundang-undangan, guru tersebut, teman saya tersebut itu harus 0 jam, maka otomatis satu, sertifikasi tidak cair. Yang kedua, itu berkaitan dengan segi moral diri sendiri, segi moral dari keluarganya, dia punya keluarga, punya anak, punya suami, ya, dari segi kantor. Tetapi kalau saya mengorbankan peraturan undang-undang ini, di satu sisi anak saya yang akan menjadi korban karena ketidak profesionalan, belum profesional, karena dulunya profesional untuk menyampaikan materi kepada peserta. Jadi itu dilema yang apa istilahnya, yang tantangan berat. Saya harus memutuskan antara dengan sebuah hal yang harus peraturan yang itu, dua hal yang seperti itu. Bapak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus penyelesaian dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di prosedur atau terjadwal dengan baik, hari ini saya harus ini, hari itu saya harus itu? Lalu kalau Bapak mempunyai jadwal untuk atau prosedur apa ya Bapak? Oke, jadi tata kelola atau penjadwalan itu dalam kasus yang saya sampaikan tidak bisa diselesaikan di tempat terus tidak bisa, karena ini harus ada sebuah proses yang saya lakukan. Setelah itu beberapa hal, ya, pertama harus saya panggil, ya. Setelah itu baru ada pengamatan, ada perubahankah, harus saya panggil kembali, terus kita tata kembali, hal-hal seperti itulah. Jadi dan jadwalnya pun tidak sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Senin harus ini, Selasa harus ini, Kamis harus ini, fleksibel sesuai dengan katakanlah suatu contoh pada kegiatan e-kinerja. Jadi penyelesaian daripada e-kinerja, guru harus menyampaikan perangkat pembelajaran di situ, ya. Setiap saya bimbing ini kurang ini, saya pantau, ada perubahan enggak, yang ini kurang ini, saya pantau, ada perubahan enggak, yang ini kurang ini. Tetap itu ada jadwal, tetapi jadwal yang tidak bisa dijadwalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi apakah ada sebuah perubahan apa istilahnya karakter dan perilaku dan sebagainya, itu baru ada action untuk menuju langkah-langkah berikutnya. Lanjut Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ini mungkin? Ya, gini, oke, jadi mungkin karena namanya satuan pendidikan sekolah itu bukan milik kepala sekolah. Jadi yang mempermudah saya pertama bahwa teman saya ini tadi yang saya harus mengambil keputusan ini, yang mempermudah saya, yang katakanlah itu menurut saya itu enjoy dalam mengambil keputusan adalah beliau proaktif. Yang kedua, bahwa bukan seseorang tetapi banyak orang, saya itu punya staf sekolah. Jadi sebelum saya itu mengambil sebuah keputusan harus ketemu dengan teman saya ini, saya harus istilahnya berkoordinasi apa yang bisa saya ambil. Kondisinya seperti ini, teman-teman memberikan sumbangsih, memberikan sumbang saran, masukan, walaupun pada waktu pengambilan keputusan, karena ini sangat apa ya, riskan sekali, saya tidak menghadirkan di dalam sebuah rapat, tapi bahwa apa yang saya
ambil keputusan itu menurut saya banyak sumbangsi dari teman-teman saya staf dan mungkin ya teman-teman saya dalam menjalankan tugas di SMK itu Bu. Jadi banyak sekali nih Pak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan, karena keputusan ini bukan keputusan sepihak kepala sekolah, akan tetapi keputusan dari organisasi sekolah. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ini saat pengambilan keputusan? Ini Bu Upi, jadi pembelajaran yang saya ambil yang dapat hikmah bahwa kemungkinan dari teman-teman kita pengambilan keputusan yang saya lakukan itu menurut teman-teman saya itu tidak profesional ya, karena kemungkinan ada kesan guru yang tidak profesional. Saya harus memberikan jam maksimal 24 jam, sertifikasi cair dan sebagainya, tetapi bukti bahwa dalam mindset saya selaku kepala sekolah tadi, saya harus memberikan waktu kepada teman saya ini. Insya Allah suatu ketika bahwa ingatan yang kurang lengkap ini insya Allah akan memberikan sebuah penyembuhan. Maka dari itu Bukti, ya hikmah yang dapat saya ambil, pengambilan keputusan dalam kondisi yang sangat rumit ini. Terus mungkin saya cerita juga kalau guru ini tidak saya berikan mengajar 24 jam ya, tadi itu juga delima. Artinya setelah kecelakaan beliau itu dari lembaga sertifikasi itu dia itu mengantongi sertifikasi guru. Hebat kan? Yang kedua, dari dokter yang kemarin itu untuk periksa, dia mengantongi surat sehat dari dokter layak untuk menjalankan tugas. Tetapi di satu sisi, tadi sudah saya sampaikan, ternyata banyak keluhan anak, banyak keluhan temennya. Pada waktu penilaian kinerja guru saya menyaksikan sendiri tidak kompeten. Itu kan apa yang mungkin ini betul mengangkat tema yang dilema etika itu luar biasa atasan jaringan Kemendikbud ini. Kalau hanya mengatasi guru tidak absen gampang, guru terlambat mengajar gampang, tidak membuat perangkat mengajar gampang, itu tinggal panggil suatu ketika atau mungkin selesaikan dengan apa? Mungkin timing yang sangat cepat. Tapi kalau ini kan perlu proses. Dan hal yang setelah kesimpulan saya ambil, solusi saya bahwa guru itu saya berikan 24 jam, tetapi saya mengambil jam produktif itu kan ada yang 8 jam, bahkan ada yang 9 jam. Untuk beliau 24 jam itu saya ratakan kelas. Jadi 9 jam itu teman saya ini hanya saya suruh ngajar 2, yang lain 5 jam, 6 jam itu diampu oleh guru-guru yang profesional. Sehingga kalau dulu saya namakan dengan time teaching, ibaratnya 2 ini hanya pupuk bawang, tetapi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh guru ini akan ditambah oleh guru-guru time teaching yang akan mengajar di kelas itu. Jadi anak tidak menjadi korban. Saya takut kelas A mendapatkan ini, kelas B mendapatkan ini, suatu ketika akan muncul sebuah permasalahan. Tapi kalau ini saya ambil tengah-tengah seperti itu, anak tidak menjadi korban karena ada guru profesional yang lain yang akan menutup kekurangan teman saya ini. Tetapi secara apa istilahnya kemanusiaan, guru tersebut insya Allah masih mendapatkan jam mengajar, sertifikasi jalan, gaji jalan, keluarga tidak terbentur dengan permasalahan. Coba dengan bayangkan mungkin kalau ada peristiwa seperti itu, ada guru yang seperti itu, saya harus hanya mengambil perundang-undangan. Kalau dia itu juga malah depresi, moral, tanggung jawab seorang kepala sekolah.
lebih sulit. Maka momentum jenengan bertanya kaitannya dengan dilema dan etika ini betul-betul luar biasa. Pas apa yang dapat saya sampaikan gitu. Mohon maaf ya, mungkin ini bukan bainin, tetapi karena jenengan bertanya yang seperti itu, saya harus menyesuaikan dengan pertanyaan dari Kemendikbud, ya, kaitannya dengan guru penggerak. Itulah hal yang mungkin pembelajaran yang harus kita ambil, bahwa menentukan sebuah keputusan kaitannya dengan dilema etika itu tidak bisa kita hanya mengandalkan sebuah perundang-undangan seperti NIDES, atau kita harus mengorbankan kemanusiaan, tetapi apakah kita harus mengambil keputusan kemanusiaan harus saya utamakan, tetapi perundang-undangan saya singkirkan. Ini hal yang apa menurut saya menjadi hal yang pembelajaran saya selama menjadi kepala sekolah. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Hari ini saya sudah mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, karena ternyata untuk kasus dilema etika itu lebih rumit daripada kalau kita menggunakan kasus rujukan moral. Kalau rujukan moral itu sudah jelas benar dan salahnya, tetapi kalau dilema etika itu kita harus menggunakan banyak prinsip, banyak hal-hal yang harus kita soroti. Terima kasih untuk hari ini ya, sama-sama atas kerjasamanya Bapak.